Oke, di video ini aku mau share cara install dan uninstall GL Tool yang terbaru. Karena aku baru aja coba, ternyata cara installnya ada sedikit perubahan. Dan GL Tool juga tetap ya teman-teman, masih gak bisa di Android 10. Jadi cuma bisa dioperasikan untuk Android 9 ke bawah. Untuk cara installnya kita butuh root atau twrp. Untuk yang root ini, kita wajib root dengan Magis. Kemudian buka aplikasi GL Tool-nya, nanti teman-teman bisa download aja di deskripsi. Setelah itu kita centang aja 3 kotak ini. Lalu kita pilih install dengan Magis. Nah, jadi untuk pop-up ini tuh artinya setelah kita pilih install lewat Magis tadi, GL Tool ini akan menambahkan sebuah file install dan uninstall GL Tool di memori HP kita. Dan itu otomatis ya teman-teman ya. Nah, file tersebut bisa kita install lewat fitur modul Magis. Dan ini adalah filenya ya teman-teman. Nah, setelah file ini ada, kita tinggal masuk aja ke aplikasi Magis Manager-nya. Pilih garis 3 di pojok kiri atas. Pilih modul. Kemudian klik icon tambah ini, lalu cari dan install file install GL Tool tadi. File yang installnya ya teman-teman. Kemudian kalau udah, kita reboot sistem aja. Nah, setelah reboot, kita baru bisa masuk lagi ke GL Tool. Dan ini masih belum bisa kebuka. Jadi kita tinggal centang aja semua kotaknya ini. Lalu pilih yang menu install aja. Nah, nanti HP kita akan kayak reboot cepet gitu. Atau kayak fast reboot gitu mungkin. Dan pas kita buka lagi GL Tool-nya, setelah reboot tadi, fitur-fiturnya udah bisa kita pakai teman-teman. Jadi itu aja perubahannya. Kalau yang dulu kan setelah install modul Magis itu bisa langsung kebuka GL Tool-nya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk uninstall GL Tool-nya kita bisa masuk lagi aja ke Magis Manager. Masuk ke modul. Cara uninstall-nya itu ada 2 cara teman-teman. Pertama, kita bisa hapus modul install GL Tool, lalu kemudian reboot sistem. Atau dengan cara kedua yaitu dengan klik icon tambah. Nah, kemudian kita install file uninstall GL Tool yang disediakan tadi. Kemudian reboot sistem. Nah, untuk tutorial installnya itu cuma kayak gitu aja, tapi di sini ada yang mau aku bahas. Yaitu GL Tool gak bisa diinstal tanpa root ya teman-teman. Tanpa root di sini maksudnya bukan lewat twrp, karena kalau lewat twrp itu emang bisa teman-teman. Walaupun HP kita gak ada Magis Manager atau super usernya. Tapi yang aku maksud di sini tuh pakai aplikasi kayak semacam Quick Shortcut Maker atau Activity Launcher. Itu gak bisa untuk install GL Tool. Aku gak ada sama sekali kayak nyalahin aplikasi tersebut. Karena emang pada dasarnya GL Tool itu gak akan bisa untuk diinstal di HP yang belum di root atau terinstall twrp. Kecuali kalau misalkan pakai emulator yang kayak X8 Sandbox yang udah dapat akses root, dan itu aku belum coba. Menurut aku kalau kita pakai aplikasi kayak Shortcut Maker atau Activity Launcher, kita sebenarnya bukan berhasil menginstal teman-teman, tapi kita cuma berhasil untuk membukanya teman-teman.
Dan ini beda ya. Kalau teman-teman gak percaya, jadi gini deh. Kita pahami dulu aja fungsi fitur yang disediakan dari GL Tool-nya. Aku di sini gak bakal jelasin semua, tapi cuma fitur-fitur yang aku tahu aja. Nah, untuk fitur atau menu yang pertama yang akan kita bahas, itu ada menu Enable Custom Setting for this app. Ini fungsinya untuk menerapkan settingan yang bakal diterapkan nanti. Jadi ini tuh kayak apply-nya gitu loh teman-teman. Kalau sekalipun kita udah setting-setting nih, tapi menu ini belum di checklist, settingannya jadi kayak percuma gitu. Karena gak bisa diterapkan kalau menu Enable Custom Setting ini belum dicentang teman-teman. Kemudian yang aku tahu itu ada menu Use Lower Render Resolution. Ini tuh fungsinya buat nurunin resolusi aplikasi. Untuk menu ini sendiri, bawaannya ada di angka 1 kali atau 100%. Itu normalnya. Tapi kalau kita turunin misalkan nih ke 70%, resolusi di gamenya nanti itu bakal jadi burik teman-teman. Karena burik, jadi bisa lancar. Itu fungsi menu ini, jadi untuk turunkan resolusi gamenya nanti. Dan satu lagi fungsi menu yang aku tahu, di sini ada menu FPS Counter. Menu ini kalau kita enable atau aktifkan dengan cara di menu Use FPS Counter-nya kita pilih on screen atau di dalam layar. Pas kita buka gamenya nanti, itu bakal ada FPS Counter teman-teman. Kurang lebihnya kayak gini. Nah, jadi sekarang aku anggap teman-teman itu udah tahu 3 fungsi dari fitur yang ada di GL Tool yang udah aku sebutin tadi. Nah, kemudian sekarang aku mau bandingkan di settingan yang sama, hanya atur resolusi, tampilkan FPS, serta menu Enable Custom Setting. Di GL Tool yang diinstal lewat Magisk atau TWRP itu sama aja, tapi di sini akan aku contohkan lewat Magisk dengan GL Tool yang diinstal lewat aplikasi Activity Launcher atau Shortcut Maker. Nah, oke, yang pertama ini, kalau misalkan GL Tool udah terinstall dengan Magisk. Di sini modul Magisknya udah ada dan tinggal aku buka GL Tool-nya aja. Aku bakal contohin di sini dengan game Mobile Legends. Kemudian bakal aku setting di 3 fitur yang udah dibahas tadi. Jadi teman-teman udah tahu fungsinya fitur-fitur tadi itu buat apa. Enable custom setting for this app. Kemudian untuk resolusinya aku pakai yang custom, lalu aku masukkan 70%. Karena kalau misalkan kayak di bawah 70% itu nanti kepotong gamenya teman-teman. Dan untuk FPS counternya, aku pilih aktifkan atau on screen dengan letaknya di pojok kiri atas game atau top left. Nah, lalu kita keluar dari GL Tool-nya untuk merefresh atau menerapkan settingan di GL Tool tadi. Kemudian kita buka game Mobile Legends-nya. Nah, di sini resolusi gamenya udah kelihatan agak burik ya teman-teman. Dan ada juga FPS counter yang muncul juga. Nah, kemudian di sini aku akan bedakan dengan yang pakai aplikasi doang atau tanpa root, tanpa TWRP. Pokoknya dengan memakai aplikasi kayak Activity Launcher atau Shortcut Maker. Nah, tapi sebelum itu, aku mau uninstall dulu modul Magisk GL Tool-nya.
Oke, jadi setelah di uninstall, sekarang kita coba praktekkan caranya dengan Activity Launcher. Ini sebagai contoh aja. Dan settingannya bakal aku samain dengan yang tadi. Jadi biar lebih kelihatan gitu. Nah, setelah di setting, aku bakal keluar dari GL Tool-nya untuk merefresh. Kalau misalkan benar nanti settingannya diterapkan, harusnya resolusi gamenya bakalan jadi lebih burik dan ada FPS counter yang muncul. Lalu sekarang kita buka game Mobile Legends-nya. Nah, ini sama sekali gak ada yang berubah ya teman-teman. FPS counternya pun gak ada muncul, padahal tadi udah dipilih yang on screen gitu. Dan resolusi gamenya pun masih utuh ini. Jadi ini tuh kayak gak ada settingan gitu yang abis kita setting, padahal udah kita setting. Yang kesimpulannya sih aplikasi Shortcut Maker atau Activity Launcher itu cuma bisa untuk membuka GL Tool ya teman-teman, dan bukan berarti bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di GL Tool. Beda dengan yang diinstal dengan modul Magisk atau TWRP. Nah, kalau misalkan teman-teman gak percaya nih, bisa dicoba sendiri aja.